Pemimpin klan terdiam. Dia memahami situasi klan binatang spiritual api saat ini. Bukan ide yang buruk jika mereka mengikuti wanita ini. Dapatkah kamu memberi kami jaminan bahwa kamu tidak akan memaksa klan binatang spiritual api untuk melakukan apapun? Dapatkah kamu meyakinkan kami bahwa kamu tidak akan membatasi kebebasan binatang spiritual api dan bahwa kamu tidak akan memaksa klan binatang spiritual api untuk melindungimu dari bahaya? Mata pemimpin klan menatap Guru Oyun saat suara tuannya perlahan terdengar. Guru Oyun tersenyum tenang. Kebebasanmu adalah milikmu sendiri dan tidak ada yang berhak untuk membatasi. Namun jika kamu ingin berjanji setia kepadaku, kamu harus mengikuti perintahku tanpa syarat. Namun aku tidak akan pernah menggunakanmu sebagai pengorbanan yang tidak ada gunanya. Aku memperlakukanmu sebagai proyek. Satu-satunya hal yang aku minta adalah bahwa ketika aku memberikan perintah, kamu harus mempercayaiku dan mendengarkanku. Jika kamu bisa melakukan itu, aku dapat menjamin klan binatang spiritual api akan mendaki tiba-tiba di spiritual kerajaan binatang. Ekspresi pemimpin klan perlahan tenggelam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap ke wajah halus dan cantik Guru Oyun sebelum berkata, "Baiklah, kami akan mengikutimu. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, jadi aku akan pergi sekarang dan meninggalkan Huoer di sini untuk sementara waktu. Begitu aku kembali, aku akan membantu meningkatkan semua orang dalam kekuatan klan binatang spiritual api ke peringkat Martial Saint." Suara Guru Oyun setenang angin dan tidak menunjukkan tanda-tanda emosi meskipun diterima oleh klan binatang spiritual api. Matanya yang jernih dan dingin tetap menyendiri sepanjang waktu, sama misteriusnya dengan malam. "Aku mengerti." Pemimpin klan tersenyum. "Klan binatang spiritual api akan menunggu di sini untuk menyambutmu kembali." Guru Oyun dengan lembut meringkuk bibirnya dan berbalik tanpa sepatah kata pun sebelum sosoknya menghilang dari aula leluhur. "Huoer, kamu bisa pergi sekarang." Tetua klan perlahan menutup matanya dan dengan tenang menjelaskan, "Aku ingin melanjutkan kultivasiku." "Ya, pemimpin klan." Hati Huoer telah lama bersemi dengan kebahagiaan. Jika klan binatang spiritual api benar-benar mengikuti masternya, dia tidak perlu khawatir tentang cara pengkhianatan manusia lain. Selain itu, seseorang hendaknya tidak membiarkan air suburnya sendiri mengalir ke ladang orang lain. Dia harus membuat keputusan demi masternya. Begitu Huoer pergi, lelaki tua itu, yang telah bermeditasi di aula klan, perlahan membuka matanya dan berseru dengan hormat, "Rajaku, dia sudah pergi sekarang." Begitu dia berbicara, kilatan jubah merah cerah muncul di aula klan yang dulu sunyi. Pria itu mengenakan jubah merah dan memiliki rambut perak yang berkibar melawan angin sepoi-sepoi. Tidak ada yang lebih indah yang bisa dibayangkan. Tatapannya telah menelusuri jalur kepergian wanita itu sepanjang waktu dan matanya dipenuhi dengan kehangatan dan kerinduan. "Rajaku, aku telah mengikuti instruksimu dan memberikan klan binatang spiritual api ke tangannya," kata pemimpin klan dengan hormat. Mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran Guru Oyun bahwa dia telah mampu menjinakkan klan binatang spiritual api dengan begitu lancar karena intrik pria ini di belakangnya.
Mata Qian Bei terus menatap sosok yang surut di luar jendela dan hanya menggumamkan jawaban lembut. Dia sama sekali tidak menyibukkan dirinya dengan pemimpin klan. Sudut bibirnya melengkung ke sudut kecil namun begitu indah dan mencolok yang tak terlukiskan. Cukup untuk membujuk orang keluar dari jalan yang benar. Rajaku, apakah kamu tidak ingin bertemu dengannya? Pemimpin klan melirik pria di depannya dan bertanya dengan hati-hati, takut kata-katanya akan membuat pria itu marah. Pria itu dengan lembut menurunkan kelopak matanya, suaranya tidak sesuram dulu, sebaliknya, itu dipenuhi dengan rasa kelembutan. Aku akan menemuinya setelah lukaku sembuh. Dia tidak ingin membuatnya khawatir sehingga dia bersembunyi di belakangnya. Setelah lukanya benar-benar sembuh, dia akan melangkah keluar dan menarik wanita yang sangat dia rindukan ke dalam pelukannya. Apa yang kamu katakan? Tinju seorang lelaki tua mendarat dengan keras di atas meja di rumah keluarga Lin. Dia kemudian bangkit berdiri dan meraung dengan ekspresi pucat di wajahnya. Dong Fangyu telah muncul kembali. Dia juga telah membunuh Tuan Sekte dari Sekte Pesona. Kita sudah selesai. Kali ini kita pasti sudah selesai. Kekuatanku tidak ada apa-apanya dibandingkan Sekte Pesona. Jika Dong Fangyu datang ke sini untuk membalas dendam, aku tidak punya cara untuk melawan. Orang tua itu mondar-mandir dengan cemas saat wajah tuanya tumbuh menjadi pemandangan yang semakin jelek. Setelah beberapa saat, dia tampaknya telah mencapai keputusan dan mengertakkan gigi. Sepertinya aku harus meminta bantuan. Pada titik ini, hanya dewa yang bisa membantunya sekarang. Tempat ini disebut kota hutan dan juga merupakan wilayah tempat tinggal keluarga Lin. Sosok wanita itu berhenti di langkahnya di luar gerbang kota. Guru Woyun kemudian dengan lembut menggulung sudut bibirnya dan dengan tenang berkata, "Ayah dan ibu seharusnya berada di kota hutan sekarang. Aku harus mencari cara untuk menemukan mereka." Tak perlu dikatakan bahwa Guru Woyun cukup beruntung. Begitu dia melangkah ke kota hutan, dia menemukan Dong Fangyu yang sedang berselisih dengan seseorang. "Apa kau tidak tahu siapa aku?" Murong Qian meletakkan tangannya di pinggul dan menatap dengan marah pada Dong Fangyu yang berdiri di depannya. "Aku anggota keluarga Murong," bentaknya dengan sikap yang disengaja dan kesal. Dia kemudian melanjutkan, "Kamu punya nyali untuk bertemu denganku namun kamu dengan angkuh menolak untuk meminta maaf. Apakah kamu mencoba menggali kuburanmu sendiri?" Tuan Yang Agung Honglian mengerutkan alisnya saat dia menarik Dong Fangyu ke lengannya dan tertawa dingin. "Kaulah yang melukai istriku dan kau mencoba menyalahkannya? Apakah nona dari keluarga Murong begitu nakal dan disengaja, begitu biadab dan tidak masuk akal?" Murong Qian mengejek dengan dingin dan mencibir. "Karena aku seorang wanita muda dari garis keturunan langsung keluarga Murong, apapun yang aku katakan adalah kebenaran. Siapa yang berani tidak mematuhiku? Keluarga Murong adalah salah satu pelindung agung. Kekuatan dan pengaruh kami memenuhi langit. Berapa banyak orang di kota pertama yang berani tidak menghormatiku seperti kalian berdua?"
Murong Qian mengakui bahwa dialah yang lebih dulu membuat kesalahan dengan Dong Fangyu, namun, dia baru saja mendengar berita tentang keberadaan Qian Beiye dan bergegas ke sana untuk menangkapnya. Selain itu, dia adalah seorang wanita muda dari garis keturunan langsung keluarga Murong dan telah menerima perlindungan dari semua orang di sekitarnya sejak usia muda. Bagaimana dia bisa membiarkan orang menentang kata-katanya sekarang? Gadis kecil. Mata Dong Fangyu yang dingin dan jauh menatap Murong Qian dan suaranya sedingin es. Keluarga Murong memang memiliki kekuatan besar, tetapi ada orang di dunia ini yang tidak boleh kau provokasi. Aku bukan ibumu, tidak semua orang harus mentolerirmu. Murong Qian tertawa dingin. Kakek pernah memberitahuku bahwa satu-satunya orang yang tidak boleh aku provokasi adalah Ordo Rahasia, terutama wanita suci mereka. Dia adalah orang yang tidak boleh aku singgung. Namun aku juga pernah mendengar bahwa wanita suci adalah wanita yang diambil oleh tetua klan dari luar kota pertama. Dia tidak memiliki kerabat, dia hanya memperhatikan akhlaknya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Wanita ini memiliki seorang suami di sisinya. Jelas sekali dia bukanlah wanita suci legendaris dari Ordo Rahasia. Karena itu masalahnya, mengapa aku harus takut padanya? Kalian semua, serang. Tatapan Murong Qian menjadi gelap dan cahaya dingin melintas di matanya. Bawa keduanya kembali ke rumah keluarga Murong. Aku ingin membuat mereka mengerti bahwa menyinggung dewa lebih baik daripada menyinggung perasaanku. Nona tertua. Setelah mendengar ini, lelaki tua di belakang Murong Qian mengerutkan alisnya karena ketidakpuasan. Bukankah kita punya urusan lain yang lebih penting untuk diselesaikan? Selain itu, sebagai salah satu pelindung agung, jika keluarga Murong menyerang di sini, gosip tidak akan terhindarkan. Nona tertua ini manja sampai dia sekarang tidak disiplin dan tidak terkontrol. Dia tidak akan pernah mementingkan orang lain. Aku tidak peduli. Murong Qian memelototi Dong Fangyu dan suaminya dengan marah. Kamu akan menangkap keduanya? Aku ingin mereka tahu bahwa ada harga yang harus dibayar jika melawanku. Dong Fangyu perlahan menjadi gelap, dia kemudian meletakkan tangannya di gagang pedangnya saat cahaya dingin menyelimuti wajah cantiknya. Yuer. Tuan Yang Agung Honglian menyebut namanya sambil memegang Dong Fangyu dengan kuat di pelukannya. Tatapan dingin dan suramnya menyapu orang-orang di depannya dan bibirnya melengkung ke sudut yang dingin dan keras. Keluarga Murong benar-benar suka mengambil keuntungan dari orang lain. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mundur dan menonton sementara istriku diganggu. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan saat jubah merahnya berkibar melawan angin. Sosoknya tampak sangat dingin dan suram. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Murong Qian tertawa dengan dingin, bibirnya melengkung puas, jelas tidak mementingkan orang-orang di depannya. Nona tertua, jika kita tidak pergi sekarang, orang itu akan pergi. Orang tua itu menghela napas dengan putus asa dan menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada saksi lain di sekitar, mereka pasti akan membantu Nona tertua untuk menyerang kedua orang ini. Sayangnya, ada terlalu banyak pengamat. Jika mereka bersikeras menyerang, itu akan menimbulkan banyak gosip.
lagi pula pelindung agung adalah pemimpin dari aturan kota pertama. Ekspresi Murong Qian berubah drastis saat dia mendengar bahwa Qian Bei mungkin akan lepas dari cengkeraman mereka. Rasa cemas melintas di matanya saat dia berkata, "Apa yang kalian semua tunggu? Cepat dan kejar dia." Dia kemudian tidak lagi mementingkan dirinya sendiri dengan Dong Fang Yu atau Tuan Yang Agung Hong Lian saat dia bergegas menuju gerbang kota. Dia hanya anak manja. Dong Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Dia menggenggam tangan Tuan Yang Agung Hong Lian dengan erat dan berkata, "Lupakan, tidak ada artinya bersikap kalkulatif dengan seorang anak, dia hanya bertengkar dengan kita." Orang lain mungkin takut pada keluarga Murong tetapi Dong Fang Yu jelas tidak. Dengan ordo rahasia sebagai pendukungnya, dia bisa sepenuhnya mengabaikan 3 pelindung besar. "Ayah!" Sebuah suara berbunyi di belakang Dong Fang Yu, menyebabkan dia langsung berbalik. Dia segera melihat Guru Oyun yang sedang berjalan menuju mereka. Sebuah cahaya berkedip di mata Guru Oyun saat dia melirik ke arah di mana keluarga Murong pergi. Kecuali jika dia salah dengar, wanita itu mengaku sebagai anggota dari 3 pelindung besar. "Yuner, kamu di sini." Dong Fang Yu memandang Guru Oyun dan tersenyum. "Karena kau di sini, inilah waktunya bagi kita untuk membuat keluarga Lin membayar. Kakak Tian, ayo kita pergi dan balas dendam sekarang." Setiap kali dia ingat bagaimana keluarga Lin telah menghancurkan keluarga mereka, hatinya akan dipenuhi dengan api yang mengamuk. Wajah cantiknya kemudian akan menjadi sangat dingin seolah-olah diselimuti oleh lapisan es. "Baik." Guru Oyun tersenyum dan niat membunuh mulai keluar dari matanya. Jubah hijaunya berkibar tertiup angin, diselimuti udara pembunuh. "Ayo pergi." Tuan Yang Agung Hong Lian merangkul Dong Fang Yu dan menggunakan tangan lainnya untuk menarik Guru Oyun ke pelukannya. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak dan berseru, "Kita akhirnya bisa membalas dendam pada keluarga Lin. Sayang sekali Seng Qiao tidak ada di sini." Guru Oyun dengan lembut mengerutkan bibirnya dan matanya secara otomatis beralih ke pohon pinus di belakangnya. Namun, dia dengan cepat berbalik dan melengkungkan bibirnya yang tenang menjadi senyuman. "Ayo kita serang ke rumah keluarga Lin sekarang." Mereka lalu menuju ke arah rumah keluarga Lin. Begitu kelompok itu pergi, kilatan jubah hitam keluar dari balik pohon pinus. Mata dingin dan suram pria itu menatap kelompok yang menghilang saat tatapannya bersinar dengan kegembiraan. Hanya surga yang tahu betapa pemandangan reuni mereka membuatnya sangat ingin keluar dan mengakui mereka. Namun, dia mengerti bahwa dia tidak bisa melakukan itu. "Yuner, sekarang mereka berada di sisimu. Kamu seharusnya tidak mengalami bahaya apapun untuk saat ini." Pria berjubah hitam itu terkekeh pelan saat matanya dipenuhi dengan cahaya lembut. "Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Aku khawatir aku tidak akan dapat membantu atau melindungimu untuk sementara waktu." Matanya dipenuhi dengan keengganan saat dia melihat untuk terakhir kalinya pada sosok yang menghilang sebelum dia berbalik berkeliling dan berjalan keluar dari gerbang kota tanpa melihat ke belakang lagi.
Dua penjaga di rumah keluarga Lin melihat trio mengancam menuju ke arah mereka dan segera menghalangi jalan mereka ke depan. "Berhenti! Kalian siapa? Kalian punya undangan. Minggir!" Raungan marah menembus langit dan sebelum salah satu penjaga bisa bereaksi, tubuh mereka terlempar ke halaman, mata mereka membelalak karena terkejut. "Cepat! Beritahu Tuan, seseorang telah datang ke rumah keluarga Lin untuk membuat masalah." Salah satu dari mereka dengan cepat bangkit dan bergegas ke halaman. Tidak lama kemudian, sekelompok orang berkerumun di sekitar mereka ketika seorang lelaki tua berjalan cepat keluar dari halaman. Orang tua itu memperhatikan Tuan Yang Agung Honglian di tengah halaman dan ekspresi wajahnya berubah dari kemarahan menjadi shock, kulitnya sekarang seperti abu mati. "Aku tidak pernah menyangka kamu akan datang secepat ini," serunya dengan wajah pucat. "Lin Yun, kamu orang bodoh tua yang bodoh. Kamu telah mencabik-cabik keluargaku dan mencoba mengambil nyawa anak-anakku berkali-kali. Apakah pernah terpikir olehmu bahwa hari ini akan datang?" Tuan Yang Agung Honglian tertawa dingin saat dia bertanya dengan sikap mendominasi. Lin Yun menutup matanya, setelah jeda yang lama. "Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan pada keluarga Lin? Jangan lupakan aturan kota pertama. Tidak peduli skala kebencianmu, kamu tidak dapat sepenuhnya melenyapkan organisasi lain. Jika kamu benar-benar berencana untuk menyerangku, aku khawatir itu hal berikutnya yang akan kamu terima adalah hukuman kota pertama." Hahaha. Tuan Yang Agung Honglian tertawa terbahak-bahak, matanya menyemburkan bola api saat dia berkata, "Orang tua yang bodoh, aku telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan mengampunimu?" Tahun itu, aku, Gu Tian, berhasil bertahan hidup meskipun banyak pembudidaya kuat yang telah kamu kirim untuk memburu dan membunuhku. Jika kamu adalah orang lain dari kota pertama, kamu masih akan mengalami nasib yang sama. Keluarga Lin akan dihancurkan hari ini. Hanya dengan begitu aku dapat menempatkan amarahku selama bertahun-tahun untuk beristirahat. Seluruh tubuh Lin Yun gemetar karena marah, bahkan hatinya pun menjadi kacau. "Gu Tian, kamu benar-benar ceroboh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Lin dapat dengan mudah diintimidasi oleh orang-orang sepertimu? Biar ku beritahukan ini, keluarga Lin hanya mengikuti perintah selama insiden tahun itu. Orang yang sebenarnya yang telah merencanakan untuk membawa pergi Gu Sengqiao bukanlah seseorang yang harus kau singgung." Tuan Yang Agung Honglian tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak peduli siapa yang berencana untuk meletakkan tangan mereka pada putraku. Aku juga tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Karena keluarga Lin telah memberikan bantuan mereka untuk itu, kamu harus tahu konsekuensi dari tindakanmu." Kekuatan besar tumpah keluar dari Tuan Besar Honglian dan menghantam Lin Yun dengan keras. Lin Yun langsung tersandung ke belakang, dia kemudian menatap dengan kaget pada Tuan Yang Agung Honglian. "Kamu baru saja menembus peringkat Martial Saint setahun yang lalu. Bagaimana kamu memiliki kekuatan yang begitu besar? Bagaimana kamu bisa tumbuh begitu cepat?" Lin Yun awalnya mengira bahwa Dong Fang Yu, yang merupakan orang yang telah membunuh Tuan Sekte Pesona, memiliki tingkat kekuatan yang menakutkan, namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dalam waktu sesingkat itu,
kekuatan Tuan Yang Agung Honglian akan meningkat secara substansial juga. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bagaimana aku bisa melindungi istri dan anak perempuanku jika aku kekurangan kekuatan? Tuan Yang Agung Honglian melepaskan Dong Fang Yu dari pelukannya sebelum dia berjalan menuju tuan keluarga Lin yang tertegun dan melengkungkan bibirnya menjadi senyum mencemooh. Lin Yun, apakah kau bersenang-senang saat memburuku selama bertahun-tahun? Tidak apa-apa bagiku jika itu satu-satunya hal yang telah kau lakukan, namun kau memiliki keberanian untuk menyerang putriku. Dia berhenti sejenak, sesaat sebelum dia melanjutkan berbicara. Jika kamu tidak menyerang putriku, mungkin kamu cukup beruntung menerima kematian yang lebih mudah. Karena kamu telah melakukan hal seperti itu, aku harus memberimu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hahaha. Lin Yun tertawa terbahak-bahak, senyumnya dipenuhi dengan arogansi dan sikap sombong saat dia berkata, Gutian, bukankah keberanianmu datang ke sini hanya berdasarkan ketergantunganmu pada kekuatan istrimu? Itu benar, aku mengakui bahwa kamu memiliki kekuatan yang besar, sayangnya tidak peduli seberapa kuat dirimu atau seberapa cepat kekuatanmu tumbuh, kamu bukanlah tandinganku. Jika kamu benar-benar mampu, jangan biarkan istrimu menjadi orang yang melawanku, ayo bertarung satu lawan satu. Baik. Tuan Yang Agung Honglian tertawa dingin dan menjawab, Yuner, aku ingin kalian berdua hanya berdiri dan menonton, tinggalkan orang tua bodoh ini kepadaku. Lakukan dengan cepat Kakak Tian. Dong Fang Yu tersenyum lembut, dia sangat percaya pada suaminya. Guru Woyun tidak mengatakan apapun. Mata gelapnya tertuju pada Tuan Yang Agung Honglian saat cahaya berkedip dari dalam pupilnya. Hanya dalam 1 tahun kekuatan ayahku meningkat pesat, aku bertanya-tanya keadaan beruntung seperti apa yang berhasil dia hadapi yang membuatnya tumbuh begitu kuat begitu cepat. Gutian, kamu pasti berani. Lin Yun mencibir dengan dingin. Meskipun dia mengagumi bakat Tuan Yang Agung Honglian, bukan berarti dia takut padanya. Satu-satunya orang yang dia takuti adalah Dong Fang Yu berjubah putih. Orang tua bodoh yang bodoh, berapa banyak orang yang telah kau kirim untuk membunuh putriku? Aku akan mengirismu dengan pedangku sesuai dengan angka itu. Tuan Yang Agung Honglian dengan lembut mengerutkan bibirnya saat wajahnya terus menunjukkan udara dingin dan suramnya yang biasa. Suaranya dipenuhi dengan dominasi seperti guntur besar yang menggema di langit. Lin Yun tertawa terbahak-bahak sebelum dia melayang ke udara dan melangkah di depan Tuan Yang Agung Honglian. Dengan ledakan keras, dia mengayunkan tamparan cepat dan kuat ke arah Tuan Yang Agung Honglian. Ham! Tuan Yang Agung Honglian mencibir dan dia meluncur, tubuhnya meluncur ke samping sebelum tangan kanannya hanya meraih tangan Lin Yun erat. Dia kemudian menyerang Lin Yun dengan tangan kirinya. Pukulan itu mendarat di tubuh Lin Yun dan membuatnya tersandung ke belakang, matanya tenggelam. Apa hanya itu yang bisa dilakukan oleh tuan dari keluarga Lin? Tuan Yang Agung Honglian menatap Lin Yun yang tersandung kembali, sudut bibirnya melengkung menjadi senyum cemoohan saat dia menatap ekspresi jelek musuhnya dengan cibiran. Lin Yun mengertakkan gigi dan tidak menjawab, dia kemudian mengirim serangan lain ke Tuan Yang Agung Honglian sekali lagi. Kali ini,
Tubuh Lin Yun bergerak secepat gelombang listrik, menentang keadaan tuannya. Suara serangan terus-menerus bergetar di langit saat gelombang cahaya meletus dari tubuh kedua pria itu dan meratakan tanah di sekitar mereka. Jubah merah dingin dan suram Tuan Yang Agung Hong Lian menari-nari di angin liar. Ada ekspresi dingin di wajah tampan pria itu dan matanya setajam pedang yang menembus hati semua orang. Dia memegang pedang panjang yang terlihat seperti teratai merah. Pedang panjang sangat kontras dengan wajahnya, membuatnya terlihat lebih dominan dan suram. Lin Yun mundur beberapa langkah sambil terengah-engah. Wajahnya yang pucat dan tua menatap Tuan Yang Agung Hong Lian. Dia kemudian menyeka keringat dari alisnya dan berbicara melalui gigi yang terkatup. "Gutian, biarkan aku memberimu nasihat, lebih baik kamu menyerah, jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu setelah ini. Juga jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir itu tidak akan terjadi semudah itu." Tuan Yang Agung Hong Lian tertawa dingin saat dia menatap Lin Yun secara mengejek. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin bertarung satu lawan satu denganku? Apa kamu akan menggunakan nama orang lain sebagai ancaman sekarang?" Ekspresi Lin Yun berubah beberapa kali. "Aku hanya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Lagi pula aku sangat mengagumi kemampuanmu, jadi aku tidak ingin kamu mati di sini." Hahaha. Tuan Yang Agung Hong Lian tertawa terbahak-bahak. "Demi kebaikanku sendiri, siapa yang telah mengirim orang untuk membunuhku dan tidak ragu-ragu untuk menangkap putriku dan menggunakannya untuk mengancamku? Siapa yang telah mengirim banyak martial saint mengejarku demi melenyapkanku yang seorang martial supreme level tinggi pada saat itu? Sekarang kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin aku mati di sini jadi aku bisa mengampuni hidupmu." Setiap kata yang diucapkan Tuan Yang Agung Hong Lian menyebabkan ekspresi Lin Yun semakin tenggelam. Dia kemudian mengarahkan tatapan berbisa ke pria berjubah merah saat udara pembunuh dari dirinya yang menebal. "Aku seharusnya telah mengetahui, selama tahun itu, aku seharusnya mengabaikan aturan kota pertama dan mengirim pembudidaya terkuatku untuk segera membunuh orang ini. Namun aku terlalu takut, meskipun aku memiliki seseorang yang mendukungku. Aku tidak memiliki keberanian untuk melewati batas, hasilnya dia bisa tumbuh ke tahap ini. Namun demikian, tidak peduli seberapa besar penyesalan Lin Yun, sekarang sudah terlambat. Apa yang kamu inginkan?" Dia mengertakkan gigi dan meludah. "Aku tidak meminta banyak." Tuan Yang Agung Hong Lian tertawa dingin saat menjawab. "Aku hanya ingin kamu mati." Tuan Yang Agung Hong Lian mengangkat pedang di tangannya. Seketika, kilatan cahaya merah melesat melintasi langit menuju Lin Yun di dekatnya. Gelombang energi dari pedang menghantam dada Lin Yun, tubuhnya langsung jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Darah segar kemudian mulai mengalir dari mulutnya, mengubah wajahnya menjadi seputih spray tanpa bekas warna yang terlihat. "Tuan." Ekspresi anggota keluarga Lin berubah secara drastis saat mereka dengan cepat mengepung Lin Yun, namun, tidak ada yang berani menarik senjata dan bertarung. Kekuatan pria itu terlalu mengerikan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di keluarga Lin yang cocok untuknya. "Yuner, anggota keluarga Lin pernah mencoba membunuhmu. Bagaimana kamu ingin berurusan dengan mereka?"
Mata Tuan Yang Agung Hong Lian menatap anggota keluarga Lin di bawahnya, dia kemudian berkata, "Apakah kamu berencana untuk mengirisnya menjadi daging cincang atau membiarkannya tanpa mayat utuh?" Guru Woyun tidak menjawab saat dia perlahan berjalan menuju anggota keluarga Lin. Cahaya acuh tak acuh menyelimuti wajahnya saat dia membungkuk dan menghadapi lelaki tua yang terbaring di tanah. Menurut keluarga Lin, apakah benar orang yang lemah dan rendah tidak punya hak untuk hidup? Meski terluka parah, wajah Lin Yun masih penuh arogansi. Dia tertawa mencemooh dan menjawab, "Itu benar, jika anak ini, Gutian, tidak memiliki kekuatan sebanyak ini, mungkin dia akan dibunuh oleh keluarga Lin sejak lama. Hukum hutan selalu berlaku di dunia ini, yang tidak memiliki kekuatan tidak memiliki hak untuk hidup di dunia ini. Itu benar, hukum rimba berlaku, jika kamu tidak cukup kuat, kamu akan dimangsa oleh orang lain, namun..." Dia berhenti sejenak dan cahaya dingin di matanya semakin terasa. "Itu karena orang lain ingin memakanmu jadi kamu akan membalas, itulah arti hukum rimba. Itu tergantung pada apa yang telah dilakukan pihak oposisi." Lin Yun mengangkat kepalanya untuk menghadap Guru Woyun, mengertakkan gigi dan berkata, "Siapapun yang berani menentang keluarga Lin harus mati." Guru Woyun tertawa tapi senyumnya tidak sampai ke matanya, mata gelapnya hanya menahan hawa dingin tanpa akhir dan niat membunuh yang jelas terlihat jelas. Hanya orang yang menentang perintah keluarga Lin yang harus mati. Guru Woyun dengan lembut mengangkat sudut bibirnya saat niat membunuh datang dari dalam dirinya. Apakah itu berarti bahwa anggota keluarga Lin dapat membunuh sekelompok penduduk desa yang tidak bersalah tanpa belas kasihan? Penduduk desa itu tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Yang mereka lakukan hanyalah membawaku masuk, namun kamu telah membiarkan kebencianmu keluar pada mereka dan membunuh semua nyawa yang tidak bersalah itu. Hati Guru Woyun akan berdenyut menyakitkan dan niat membunuh di hatinya akan semakin dalam setiap kali mengingat kehancuran di desa angin musim semi. Mereka tidak pernah tahu tentang dendam di antara kita. Selain itu para penduduk desa itu tidak memiliki setetes pun kekuatan di dalamnya. Mereka bahkan bukan pembudidaya, mereka hanya warga biasa yang tinggal di desa angin musim semi. Namun kamu benar-benar menggeledah seluruh tempat. Apa bedanya dengan bandit? Lin Yun mengejek dengan dingin dan menjawab dengan jijik. "Mereka telah meliudngimu. Itu adalah kesalahan terbesar mereka." Anggota keluarga Lin tidak pernah mempertanyakan apakah pihak oposisi tidak bersalah atau tidak. "Jika kami ingin membunuh mereka, kami akan membunuh mereka. Orang yang tidak memiliki sedikitpun kekuatan hanyalah pemborosan ruang di bumi ini. Membunuh mereka dapat dianggap sebagai kontribusi besar anggota keluarga Lin ke daratan." Itu benar, di mata keluarga Lin, semut tanpa kekuatan tidak punya hak untuk hidup. Jika mereka telah membunuhnya, adalah hak mereka untuk membunuhnya. Siapa yang berani mengatakan kata lain untuk melawan mereka? Guru Woyun menarik napas dalam-dalam untuk memadamkan amarah yang mendidih di hatinya. Matanya menjadi semakin dingin dan sedingin es saat dia menatap tanpa emosi pada Lin Yun yang menghina. "Ayah, aku ingin menanganinya secara pribadi untuk membalas dendam penduduk desa yang tidak bersalah itu." Lin Yun mungkin bukan pelaku sebenarnya di balik pembantaian penduduk desa angin musim semi, namun,
Jika dia tidak mendidik bawahannya dengan cara ini, orang-orang itu tidak akan pernah membantai begitu banyak penduduk desa yang tidak bersalah dengan begitu kejam. Ini adalah hutang yang dia tempatkan di kepala Lin Yun. Baiklah. Tuan Yang Agung Hong Lian mengangguk. Jika itu yang ingin kamu lakukan, silakan, aku akan menanggung konsekuensinya. Burung vermilion. Guru Woyun mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh saat dia dengan lembut memanggil binatang surgawi. Seketika, sosok merah menyala muncul di depannya. Sosok itu adalah Lolita kecil yang sangat menggemaskan. Wajah bulatnya tampak polos dan naif sementara pipinya yang merah jambu membuat orang merasakan dorongan kuat untuk mencubitnya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan merah menyala dan terlihat secantik boneka porselen. Namun demikian, Lin Yun tidak memiliki keberanian untuk memperlakukannya sebagai anak biasa karena anak biasa tidak akan pernah muncul begitu saja. Hanya ada satu kemungkinan, orang ini adalah binatang spiritual. Lin Yun menarik napas tajam memikirkan ini. Seekor binatang spiritual yang bisa muncul begitu saja, seberapa kuat dia? Awalnya dia mengira Dong Fang Yu adalah orang yang memegang jumlah kekuatan paling menakutkan di grup mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertumbuhan Tuan Yang Agung Hong Lian akan begitu cepat, tetapi yang lebih mengejutkannya sekarang adalah bahwa putri mereka akan memiliki binatang spiritual yang kuat juga. Dia akhirnya mengerti mengapa, meski mengirim begitu banyak pembunuh, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Hehe, kurasa itu benar, kamu tidak akan menemukan anak anjing di sarang harimau. Lin Yun tertawa dengan nada mencemooh. Tuan Yang Agung Hong Lian dan istrinya sudah begitu kuat. Orang juga tidak boleh meremehkan keturunan mereka. Aku benar-benar meremehkan seluruh keluargamu, namun apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membunuhku begitu saja? Guru Woyun sepertinya tidak mendengar kata-kata Lin Yun. Burung vermilion, aku ingin tubuhnya ditempatkan di dalam sangkar nyala api, tidak bisa hidup atau mati. Dia meminta dengan acuh tak acuh. Dia tidak akan bisa membebaskan diri dan akan menderita karena api selamanya. Bisakah kamu melakukan itu? Burung vermilion berkedip dan mengangguk. Aku akan menggunakan api burung vermilionku untuk menghadapinya, Master. Api burung vermilionku tidak akan membakar daging tetapi akan menghanguskan jiwa. Namun selama dagingnya tidak hancur, jiwa tidak akan pernah hilang. Dia menderita penderitaan karena dibakar oleh api untuk selama-lamanya dan dia akan diubah menjadi tidak berguna oleh nyala api. Baiklah, letakkan dia di dalam sangkar yang menyala sehingga dia dapat merenungkan semua yang telah dia lakukan. Keluarga Lin tidak hanya mencabik-cabik orang tuaku, mereka juga bersekongkol melawan Gu Seng Kiao, bahkan penduduk desa yang tidak bersalah telah mati oleh tangan keluarga Lin. Dengan kebencian seperti ini, bagaimana dia bisa membiarkan Lin Yun mati begitu saja? Dia akan membuatnya menanggung siksaan ini selama-lamanya, tidak pernah bisa mati. Kamu. Mata Lin Yun membelalak kaget, dia kemudian menopang dirinya dari tanah dan merangkak berdiri sebelum dia tersandung beberapa langkah mundur. Wajahnya yang sudah tua menjadi semakin pucat saat hatinya memohon agar orang-orang itu bergegas. Jika tidak, dia percaya bahwa kelompok ini tidak akan pernah membiarkannya. Berhenti.
Persis saat api yang kuat muncul dari tubuh burung vermilion, seseorang berteriak dengan marah dari langit dan atmosfer tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Burung vermilion, abaikan dia, lanjutkan. Guru Woyun sedikit mengerutkan bibirnya menjadi senyuman. Dia tahu bahwa Lin Yun telah mengeluarkan omong kosong untuk mengulur waktu. Namun, bagaimana jika orang-orang itu telah tiba? Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tuan Wen Luo, selamatkan aku. Mata Lin Yun bersinar dengan kejutan yang menyenangkan saat melihat bala bantuannya. Dia dengan cepat berteriak minta tolong. Tiba-tiba, api tak berujung menyala dari tanah dan menyebar di sekelilingnya, membentuk lingkaran. Api mengamuk yang naik dari lingkaran mulai membakar tubuhnya. Ark! Lin Yun berteriak dengan nyaring dan dia berguling-guling di tanah kesakitan, berharap dia bisa keluar dari lingkaran api. Namun, usahanya sia-sia karena tampaknya ada medan gaya di sekitar lingkaran. Tidak peduli berapa banyak dia menghantam tubuhnya, dia tidak bisa meninggalkan api sama sekali. Api burung vermilionku tidak akan pernah hilang, bahkan dalam 1000 tahun. Burung vermilion berkedip saat dia menyeringai pada Lin Yun yang menjerit. Kamu seharusnya menikmati dirimu sendiri di sini. Selama dagingmu utuh jiwamu akan tetap ada, oleh karena itu kamu dapat menanggung siksaan selama 1000 tahun di dalam nyala apiku. Lin Yun dipenuhi dengan penyesalan, dia sangat menyesal bahwa dia tidak pernah melanggar peraturan kota pertama dan membunuh orang-orang ini sejak awal. Jika tidak, dia tidak akan pernah harus menanggung penyiksaan seperti ini. Api yang bisa menyala selama 1000 tahun, mengapa tidak membiarkan dia mati lebih cepat? Namun, dia mengerti bahwa Guru Woyun tidak akan pernah membiarkannya mati dengan mudah. Setiap kali Lin Yun ingat bagaimana dia harus menderita penyiksaan ini selama 1000 tahun, jeritannya akan semakin melengking. Dia melolong dan menjerit begitu liar sehingga membuat ngeri semua orang yang melihatnya. Sekarang, dia telah menempatkan harapan terakhir dan satu-satunya pada orang yang baru saja tiba. Selama dia bisa membunuh Guru Woyun, mungkin Lin Yun bisa meninggalkan tempat ini. Aku memerintahkanmu untuk berhenti. Apa kau tidak mendengarku? Wen Luo, yang mengenakan jubah putih, berdiri di langit, suaranya dipenuhi dengan amarah saat dia berbicara dengan dingin. Guru Woyun mengangkat kepalanya ke arah pria di udara sebelum mengangkat sudut bibirnya dengan acuh tak acuh. Keluarga Wen di kota pertama. Aku tidak pernah mengira bahwa anggota keluarga Wen akan sangat suka mencampuri urusan orang lain. Kamu bahkan ingin memasukkan hidungmu ke dalam dendam pribadiku terhadap keluarga Lin. Aturan kota pertama menyatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkan organisasi lain tanpa izin. Apakah kamu mengatakan ingin mengabaikan aturan? Wen Luo mengangkat kepalanya dengan arogan saat dia menyapu tatapan menghina ke kerumunan di bawahnya. Guru Woyun tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat ke arah Wen Luo, dia tidak bisa membantu tetapi diingatkan tentang alam abadi di daratan roh barat. Keluarga Wen dan alam abadi memiliki banyak kesamaan. Guru Woyun tertawa terbahak-bahak tapi senyumnya sejelas dan sedingin biasanya. Matanya menunjukkan sedikit ejekan saat dia berkata, mengapa saat para pembudidaya dari kota pertama menyerang orang lain dan aku tidak melihat keluarga Wen ikut campur pada saat itu?
namun kamu akan datang dan bertindak sebagai hakim ketika aku ingin membunuh seseorang. Bagaimana kamu tahu bahwa keluarga Wenku telah menutup mata terhadap hal ini? Cahaya yang ganas melintas di mata Wen Luo saat dia menatap Guru Oyun dengan ganas. Jika keluarga Lin tidak berada di bawah otoritas kota pertama, menurutmu apakah kamu masih hidup? Kamu pasti telah mengunjungi mata air kuning sejak lama. Sebaliknya, kamu tidak memiliki rasa terima kasih dan telah menyebabkan gangguan di depan kami, pelindung agung kota pertama. Selama aku di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk menyentuh keluarga Lin. Oh, benarkah? Guru Oyun mengangkat alisnya saat dia melambaikan pedang di tangannya. Anggota keluarga Lin di depannya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka semua jatuh ke genangan darah mereka sendiri. Kamu. Mata Wen Luo menyemburkan api saat dia memelototi Guru Oyun dengan marah. Kamu benar-benar akan mengabaikan otoritas kota pertama. Gadis terkutuk ini, dia memiliki keberanian untuk membunuh orang lain di depanku. Dia jelas tidak menganggapku penting. Guru Oyun tertawa dingin. Serangan ini untuk orang-orang yang telah dirugikan oleh keluarga Lin. Kamu mengklaim bahwa kota pertama telah menggunakan aturannya untuk membatasi keluarga Lin. Tetapi bagaimana kamu menjelaskan pembantaian di desa angin musim semi? Aku telah berjanji kepada penduduk desa yang tidak bersalah itu bahwa aku akan datang ke keluarga Lin dan membalas dendam suatu hari nanti. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menghentikanku. Hahaha. Wen Luo tertawa terlepas dari amarahnya, wajahnya menjadi pucat. Sungguh gadis kecil yang sombong dan egois, aku tidak bisa membiarkanmu menjadi seperti itu ketika kamu mengabaikan aturan kota pertama seperti itu, bersiaplah untuk kematian. Udara pembunuh naik dari dalam tubuhnya sebelum dia mengumpulkan kekuatan yang tak terbatas di telapak tangannya dan membantingnya ke arah Guru Oyun. Ada tatapan mematikan di matanya dan itu membuat suhu di sekitar mereka turun drastis menjadi dingin yang menakutkan. Kilatan jubah putih muncul di depan Guru Oyun. Wanita berjubah putih itu mengangkat tangannya dan memblokir serangan Wen Luo. Kedua belah pihak kemudian tersandung kembali dengan tabrakan. Kamu mencoba membunuh putriku di depanku. Kalian semua dari kota pertama. Kapan kamu mengabaikan kehadiranku? Dong Fang Yu mengangkat matanya yang sedingin es dan tubuhnya diselimuti oleh aura dingin dan menyendiri. Lagi pula putriku benar, terlalu jelas bahwa kota pertama melindungi keluarga Lin. Mereka telah membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah dan mereka harus mati. Bagaimana dosa bagi kita untuk menghancurkan keluarga Lin? Tuan Yang Agung Hong Lian tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya yang dingin dan suram juga dipenuhi dengan aura pembunuh. Dia menarik Guru Oyun ke dalam pelukannya saat tatapannya menjadi secepat dan setajam pedang panjang tajam yang menebas musuh imajiner. Yuner, tetap di sini, serahkan sisanya pada kami. Dia kemudian perlahan melepaskan wanita di pelukannya dan berjalan ke sisi Dong Fang Yu. Matanya yang dingin dan suram menatap pria berjubah putih di hadapannya dan suaranya membawa niat membunuh saat dia berkata, "Dulu, di mana otoritas kota pertama ketika keluarga Lin mencoba membunuhku? Di mana kamu saat keluarga Lin mencoba membunuh anak perempuanku? Ketika keluarga Lin menyerang dan membunuh penduduk desa itu,
Aku tidak melihat siapapun yang berdiri untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah itu. Sekarang kamu ingin bersikeras agar kami mematuhi peraturan kota pertama. Wen Luo dengan lembut menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa keluarga Lin tidak masuk akal dalam masalah ini. Saat itu, dia melindungi keluarga Lin. Jadi bagaimana jika keluarga Wen melakukan kesalahan? Selama dia tidak mengakui kesalahan ini, mereka tidak akan pernah salah sama sekali. Tuan Yang Agung Honglian, aku mengerti amarahmu. Selama kamu mengampuni anggota keluarga Lin, aku akan memberimu kesempatan lagi. Wen Luo menahan amarahnya sambil menjawab dengan arogan. Tidak ada yang bisa menentang aturan dari kota pertama. Persetan dengan aturan. Tuan Yang Agung Honglian sangat marah sehingga dia meledak dengan kutukan. Ada ekspresi marah di wajah tampannya saat dia berkata, "Aku, Gutian, tidak pernah bermain sesuai aturan. Yang aku tahu adalah bahwa setiap kali seseorang melawanku, aku akan membalas budi kepada mereka 10 kali lebih banyak. Lagi pula si bodoh ini, Lin Yun, telah mengirim seseorang untuk membunuh putriku. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa memuaskan amarah di hatiku? Karena kamu bersikeras-keras kepala, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu." Wen Luo tertawa terbahak-bahak. Dia khawatir bahwa dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membunuh orang-orang ini, tetapi Tuan Yang Agung Honglian telah memberinya pembukaan yang cukup baik. Mereka yang melanggar aturan kota pertama harus mati. Api yang marah meledak dari keberadaan Wen Luo dan meluas ke seluruh halaman, menyebarkan kehancuran. Bahkan dinding rumah keluarga Lin direduksi menjadi puing-puing oleh auranya. Angin yang ganas kemudian meletus dan Wen Luo, yang berdiri di tengah-tengah angin kencang, mendapatkan kehadiran yang kuat dan memerintah. "Kakak Tian." Dong Fang Yu menepuk bahu Tuan Yang Agung Honglian sebelum dia melangkah keluar dan berkata, "Wen Luo agak kuat, kamu tidak akan menjadi tandingannya sendirian. Bagaimana jika kita bergabung dan mengalahkannya bersama? Ayo lakukan itu, hahaha." Tuan Yang Agung Honglian tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan aura dominasi dan ketajaman, angkuh dan tanpa hambatan. "Yuer, kita sudah lama sekali tidak bertarung berdampingan. Kali ini mari gabungkan kekuatan kita dan kalahkan musuh kita seperti kita lakukan 20 tahun yang lalu." Dong Fang Yu terkikik dengan lembut. Menurutnya, selama dia berada di sisi Gutian, semuanya adalah semacam kebahagiaan. "Zixi." Guru Woyun menurunkan kelopak matanya dan dengan tenang bertanya, "Jika mereka tidak dapat mengalahkan musuh, aku ingin kamu keluar dan membantu mereka." "Baik." Suara iblis Zixi yang lembut namun kasar menjawab dari dalam jiwanya. Guru Woyun akhirnya meredakan kecemasannya ketika dia mendengar ini. Tatapannya kemudian beralih ke kedua pihak di medan perang. "Tuan Yang Agung Honglian, sejujurnya aku sangat mengagumi kemampuanmu. Sayangnya kita hanya bisa menjadi musuh." Wen Luo tertawa terbahak-bahak saat ruang di antara alisnya dipenuhi dengan kesombongan. "Karena kita ditakdirkan untuk menjadi musuh, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu sebelum kamu menyelesaikan pertumbuhanmu." Setelah dia berbicara, dia segera mengangkat tinjunya dan melemparkannya dengan keras ke arah wajah Tuan Yang Agung Honglian.
Di pegunungan yang tidak terlalu jauh, anggota keluarga Murong mendengar keributan dari pertempuran itu. Mereka tidak bisa membantu tetapi berhenti dan mengalihkan pandangan mereka ke arah kota hutan di belakang mereka. Salah satu dari mereka mengerutkan alis saat bertanya, "Apa yang terjadi di sana? Mengapa aku merasakan aura keluarga Wen? Mengapa kita harus begitu peduli?" Murong kian penuh dengan kecemasan. "Kita sedang mencari bajingan itu, Qian Bei sekarang. Yang lainnya tidak ada hubungannya dengan kita." Nona tertua, gubernur pernah memberi perintah bahwa kita, 3 pelindung agung, harus berdiri bersama apapun yang terjadi. Hanya dengan begitu kita akan dapat mengelola kota pertama secara efektif. Jika keluarga Wen dalam bahaya dan kita tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka, akan sulit untuk menahan hukuman gubernur. Dia berhenti sejenak pada saat percakapan ini sebelum melanjutkan. Lagi pula keluarga Wen tidak akan pernah menyerang siapapun tanpa sebab. Sesuatu pasti telah terjadi, kita harus menyelidiki. Murong kian sangat kesal tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia menginjak kakinya dengan marah dan meludah dengan kesal. "Baik tetua, mari kita selesaikan ini dan cepat kembali. Jika anak itu Qian Bei lolos, aku tidak tahu kapan kita bisa menemukannya lagi. Dan jangan khawatir, kami akan menyelesaikan pertarungan dengan sangat cepat dan membantumu menemukan Qian Bei." Tetua itu tersenyum dengan tenang tapi ekspresinya dipenuhi dengan jengkel. Nona tertua mungkin adalah keturunan langsung dari pelindung agung tapi dia memilih untuk berlarian seenaknya mengejar seorang pria. Jika ini terungkap, seluruh nama keluarga Murong akan dipermalukan. Namun, sesepuh juga memahami karakter nona tertua. Semakin tidak dapat diperoleh objeknya, semakin dia bekerja dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Ayo kembali ke kota hutan." Tetua itu memantapkan ekspresinya saat dia memesan dengan suara dingin.